ke ayat 6. Buat dulu, jelaskan dulu gambaran tentang Allah itu seperti apa. Kemudian baru yang kedua, tuh kalau keterangan untuk ayat 3 sampai dengan 6, ayat 5, tuh bener ayat 6 tuh. Baca, pahami harafiah dulu. Puting beliung, Tuhan jalan, enggak kabur, enggak terbang, tetap bisa berdiri di tengah puting beliung. Kemudian kalau Tuhan jalan, debu kakinya itu setinggi awan. Itu. Nah, Allah itu begitu dahsyat, Allah itu begitu kuat. Sekarang yang harus ingat juga, Yahweh Allah Israel, bangsa-bangsa lain punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Orang Babel, orang Asyur punya dewa namanya Istar. Marduk punya dewi namanya Istar. Orang Mesir punya dewa sendiri. Orang Kanaan punya dewa sendiri. Nah, kalau mau memahami kasih Allah, kasih Yahweh Allah Israel, maka batasi dulu kepada Yahweh dan Israel. Yahweh itu berlaku seperti orang tua terhadap anaknya. Ketika anaknya diganggu oleh orang lain, Yahweh bereaksi. Reaksinya apa? Membalas orang yang sudah menyakiti umatnya. Kemudian yang kedua, menjaga, melindungi anaknya. Nah, sekarang boleh dilihat bab 1 ayat 2. Ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu, pembalas, Tuhan itu pembalas yang penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Harus ingat lagi, siapa musuh Yahweh? Siapa musuh Tuhan? Kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa yang sudah mengalahkan umat Yahweh, yang sudah membuat mereka menderita. Kalau ada bangsa lain sudah menyakiti umatnya, Yahweh tidak tinggal diam. Yahweh akan membalas. Kenapa kok pakai istilah membalas? Coba lihat sekarang bab 1, baca bersama-sama kalimat pertama di ayat 3. Ayat 3 kalimat pertama. Sudah cukup sampai kalimat pertama saja. Tuhan itu adil. Kemudian keadilannya itu tampak dengan tidak membebaskan dari hukuman orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu tidak akan mengatakan kalau hukuman itu kejam kan ya? Dan Bapak Ibu pernah mengatakan siap untuk dihukum Tuhan kan ya? Belum pernah. Nah, doa tobat. Allah yang Maha Rahim, perhatikan kata hukum itu, sebab patut aku engkau. Dan nggak pernah Bapak Ibu mengatakan, dia mengatakan Tuhan kejam. Loh, saya sendiri yang minta mengatakan siap dihukum. Hukuman tidak bisa dikatakan soal kejam. Dalam hukuman pasti ada pembalasan. Kalau misalnya Bapak Ibu kasus pembunuhan, ada hukumannya kan ya? Hukumannya apa? Penjara. Hukuman itu punya fungsi, punya makna membalas. Dan pembalasan itu kan harus seimbang. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Ketika Bapak Ibu mendengar berita ada orang yang menganiaya sesamanya sampai mati dan ternyata dia dibebaskan dari pengadilan, Bapak Ibu memuji hakimnya apa enggak? Baik sekali hakimnya. Belum lama ada kasus begitu kan? Ada. Dan saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan hakimnya itu baik sekali. Malah hakimnya Panggil. Bukan hanya dipanggil kan, diberhentikan.
Tapi kalau menemukan yang sebaliknya, yang tidak melakukan kesalahan tapi malah dihukum berat, Bapak Ibu, baru kita mengatakan ini aneh, pengadilan tidak adil. Prinsipnya hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kita perlu ingat juga kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Asyur. Kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Asyur? Kalau ini ada kota Samaria, ibu kota kerajaan Israel, itu dikepung sampai 3 tahun ya. Bapak Ibu masih ingat menunya apa aja kalau satu kota dikepung? Kotoran kepala keledai, kotoran burung, bayi, anak-anak makan kotoran sendiri. Belum selesai, Bapak Ibu. Sekarang buka supaya ingat aja ya. Silahkan ke 2 Raja bab 17. 2 Raja 17. Lihat perikop yang pertama. Cari kalimat yang menunjukkan Asyur mengepung Samaria selama 3 tahun. Ayat berapa? Ayat 5. Kemudian cari ayat yang menunjukkan bahwa Asyur sudah mengalahkan Samaria dan membuang semua penduduknya. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan semua orang di kampung sawah ini diangkut semua, enggak ada yang tinggal di sini lagi, enggak boleh ada yang di sini lagi. Nih. Terus di sana disuruh pada ngapain? Ada yang dijual, yang muda-muda jual ya. Jadi budak, yang udah usia lanjut. Bayangkan dari Samaria jalan sampai Asyur, dari Israel jalan sampai Irak, jalan kaki. Kira-kira yang sudah usia lanjut bagaimana nasib? Mati di jalan. Mati di jalan. Ya, tempat itu kan kosong kan? Bapak Ibu lihat ayat 24. Masih ingat kalimat itu kan? Nah, orang asing, orang lain dimasukkan ke wilayah itu, menduduki negeri mereka. Itu bisa dikatakan kejahatan Asyur. Dari mengepung, membuat orang di dalamnya kelaparan, membuang semua orang Israel, banyak pasti yang mati di jalan. Kemudian yang masih laku dijual jadi budak. Yang lain entah bagaimana tinggal di Asyur, enggak pernah balik lagi. Negeri mereka diserahkan kepada orang lain. Sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, hukuman yang adil untuk Asyur apa? Dihanguskan. Diperlakukan sama kan? Dihanguskan. Nah, lihat bab 3 ayat 1, bab 1 ayat 3 ini tadi. Ia tidak membebaskan dari hukuman orang yang tidak bersalah. Habis ini Bapak Ibu kita akan lihat hukuman untuk Asyur itu seperti apa, ya. Tapi sekarang balik lagi ke perikop ini. Di satu sisi Yahweh Allah Israel melakukan pembalasan, memberikan hukuman
kepada kerajaan Asyur yang sudah membuat umatnya hancur menderita. Di sisi lain coba lihat ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu berusaha. Tuhan yang begitu kuat itu ya, Tuhan yang begitu kuat itu menjadi tempat perlindungan bagi umat yang percaya kepadanya. Kalau ada orang yang mau mengganggu umatnya, maka Tuhan akan bertindak. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 2 ayat 3 dan seterusnya ya. Ini puisi tentang perang. Saya senang membaca teks ini karena bahasanya indah, bagus, tapi tentang perang. Bapak Ibu pernah baca puisi tentang perang? Ada yang hafal syairnya Khairil Anwar yang judulnya yang perang yang judulnya Diponegoro. Diponegoro itu yang ngarang siapa? Yang serbu, serang, terjang itu siapa? Puisi siapa? Khairil kan? Nah itu kan puisi perang. Sekarang lihat 2 ayat 3. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi. Kirmizi itu merah juga. Kereta berkilat-kilat seperti suluk pada hari yang melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Pernah lihat kuda gelisah? Karena aku yang terus gak bisa berhenti. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayang yang mengerang mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti-berhenti teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, berkelimpahan segala barang yang indah-indah. Kemudian sekarang kamu lompat ke ayat 13. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa muda. Sampai di sini dulu. Ini gambaran tentang perang. Bapak Ibu silahkan. Kok ada pintu di sungai? Ayat berapa tadi ada pintu di sungai? Kalau di Palestina, kota-kota itu dibangun di atas bukit. Yerusalem, Samaria, ya, itu dibangun di atas bukit, kemudian dikelilingi tembok untuk keperluan pertahanan. Tapi Bapak Ibu masih ingat ya letak kota Niniwe? Letak kota Niniwe. Kalau nggak ingat ya buka lagi peta. Iya, tapi Iraknya sudah. Terus lihat sebelah dekat apa di situ? Dataran rendah atau dataran tinggi? Di pinggir sungai. Ya, di tepi sungai, di dataran rendah. Kota ini dikelilingi benteng pasti. Di luar tembok, di luar benteng dibuat parit sungai mengelilingi kota itu untuk keperluan pertahanan kan. Kalau Bapak Ibu melihat gambar-gambar atau pernah datang ke puri-puri yang di Eropa, itu kan ada kan ya, puri yang tembok tinggi-tinggi,
lalu dikelilingi ada parit, lalu pintu sekaligus berfungsi sebagai jembatan. Nah, Niniwe seperti itu. Musuh datang untuk menyerbu Niniwe. Lihat, pasukan keluar dari Niniwe. Lihat ke ayat 3 tadi. Perisai pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berbaikan kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api suluh. Pada hari ia melengkapinya dan kuda-kuda penuh gelisah. Pasukan keluar menyambut musuh. Kemudian lihat ayat 5. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tersandung, jatuh waktu berjalan maju. Ini belum jadi perang ya? Baru mau menyambut datangnya musuh, sudah jatuh. Terus bangun apa enggak? Bangun. Coba lihat sekarang kalimat berikutnya. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Berarti balik, masuk ke dalam kota. Tapi yang kemudian terjadi, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan, pintu-pintu di sungai telah dibuka, musuh sudah mendekati kota. Pendobrak sudah siap mendobrak pertahanan, mendobrak gerbang, mendobrak tembok kota. Pintu-pintu di sungai sudah dibuka. Pasukan musuh kemudian akan masuk. Kalau musuh masuk untuk menguasai suatu kota, target utamanya apa? Istana raja. Kalau Bapak Ibu datang ke suatu kota, target utamanya apa? Makanannya. Kulinernya yang enak di mana? Pasukan musuh akan masuk ke dalam kota, cari istana. Dan kemudian apa yang ada di istana dan di rumah-rumah di ibu kota? Kekayaan. Musuh akan menjarah, dan Bapak Ibu perhatikan sekarang ke ayat 9. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, berkelimpahan segala barang yang indah-indah. Ini musuh itu menjarah itu, yang bicara kayak nggak habis-habis karena banyaknya. Nah, di istana mereka masuk, dan yang diperhatikan oleh mereka ini permaisurinya. Biasanya jadi permaisuri itu enak, tapi kalau musuh datang, lihat ayat 7. Baca aja, nggak usah dibayang-bayang. Kalau tertawa itu berarti bayangin sudah. Terus lihat, penduduk di Niniwe pada tenang? Enggak. Lihat ayat 8. Niniwe seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti. Penduduk kota Niniwe, ya ketika musuh datang, ya mereka nggak akan pikir harta benda mereka akan berpikir bagaimana lari menyelamatkan diri. Itu yang terjadi ketika nanti Niniwe dikalahkan oleh musuh. Kemudian lihat ayat 13. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Dan itu yang terjadi. Belum selesai. Sekarang silahkan ke bab 3. Ini ditunjukkan sedikit kejahatan Niniwe ya. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Hanya satu ayat. Tapi begini, Niniwe ibu kota kerajaan Asyur ya. Ini tempat barang-barang jarahan, barang-barang rampasan disimpan. Di zaman kuno itu kan raja-raja yang kuat melakukan ekspansi kan.
Tujuannya menaklukkan kerajaan lain supaya kerajaan lain bayar upeti. Nah, upetinya taruh di mana? Taruh di ibu kota. Adanya banyak harta benda di Niniwe itu bukti kejahatan Niniwe, kejahatan orang-orang Asyur. Nah, kemudian sekarang lihat masih tentang perang ini tadi ya, ke bab 3 ayat 3. Pasukan berkuda menyerang, pedangnya bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, dan orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Bapak Ibu pernah tersandung mayat? Ini karena banyaknya mayat akibat serbuan musuh. Di mana-mana ada mayat, orang sampai susah jalan. Lihat, ada orang kesandung karena nendang atau ini nyenggol jenazah. Niniwe, kerajaan yang besar, yang sangat kuat itu kalah. Kemudian sekarang lihat ke ayat 7, bab 3 ayat 7. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Di manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Enggak ada lagi yang bisa menghibur Niniwe karena negeri ini, kota ini hancur. Nah, kemudian Nahum menggambarkan kerajaan yang begitu besar ini kalah dalam waktu cepat. Itu sebagai hal yang sangat memalukan. Gambarannya ayat 5. Lihat, aku akan menjadi lawan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan aku akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Ada yang mau memperagakan? Ini cara orang kuno mempermalukan perempuan. Kalau di pewayangan, Bapak Ibu ingat siapa? Drupadi kan ya? Untung kainnya panjang sekali. Ya, memang kainnya orang India itu sari itu kan bisa bukan semeter 2 meter, bisa 5 meter. Nah, Niniwe dipermalukan. Gambaran mempermalukannya seperti mempermalukan seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran mengenai balasan sekaligus hukuman untuk Niniwe. Baik, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada, silakan. Ya, silakan. Bentar, tunggu mikrofon ya. Pakai mic biar jelas. Sisi yang berapa saya ini buku kedua tertulis dalam nubuat kedua Nabi ini, kita diajar untuk melihat Allah sebagai sumber keadilan. Cerita kita selama ini adalah cerita tanpa. Saya berkesan dengan sekian cerita ini yang saya tangkap bahwa Allah mencintai bangsa dia dan akan membalas siapapun yang menyakiti bangsa pilihan itu. Itu yang saya tangkap dari sekian cerita. Betapa sadisnya Tuhan. Yang itu tunggu dulu. Ya. Lalu saya merenungkan di rumah ini. Seandainya nanti saya memandu di lingkungan dengan berikut ini, lalu ada pertanyaan, kita kan hidup di
di dalam perjanjian baru. Wajah Tuhan yang adil itu tampak dalam diri Yesus yang saya tahunya dari baca Alkitab, Yesus yang tidak sekejam gambaran Allah dalam bentuk ini. Nah, bagaimana kita nanti menjawab jika ada keterangan seperti itu? Benang merah atau garisnya antara kitab Nahum dan Habakuk dengan citra Allah dalam diri Yesus yang kita imani sekarang ini. Terima kasih. Baik, yang pertama tentang Allah yang kejam, sebenarnya saya sudah koreksi panjang lebar di pertemuan yang lalu ya. Bapak Ibu pakai ilustrasi yang ada di rumah. Kalau anak Bapak Ibu dilukai sampai keluar darah padahal anak itu masih kecil, Bapak akan buat apa? Cari orang yang menyakiti anak Bapak apa enggak? Enggak, anaknya akan dibawa masuk ke rumah dan diajak berdoa. Ya Bapak, ampunilah mereka supaya mereka tidak tahu mereka berbuat. Nah, catatannya sekali lagi ingat, waktu itu di perjanjian lama setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri. Ini harus diingat, enggak boleh dilupakan. Jadi di saat kemudian, apakah kalau Bapak Ibu nyari orang yang sudah menyakiti anak Bapak Ibu akan dibilang kejam? Kalau sebaliknya, anak Bapak Ibu disakiti sampai dilukai padahal masih 5 tahun, terus Bapak Ibu diam saja, orang akan komentar apa? Nah, itu bapaknya sebenarnya bapaknya kandung atau bukan sih gitu ya. Kemudian di sisi yang lain, Bapak Ibu sikap terhadap anak yang baru dilukai bagaimana? Sembuh ya syukur, enggak ya udah gitu. Enggak. Bapak Ibu akan merawat anak itu, kemudian membalut lukanya dan seterusnya sambil tetap waspada akan ada yang ganggu dia apa enggak. Nah, kalau saya memahami apa yang ada di dalam nubuat Nahum ini, Bapak Ibu ingat ilustrasi atau analogi. Kalau mengatakan Tuhan itu sadis, kalau Bapak Ibu nyari orang yang sudah nyakiti anak Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan dibilang sadis? Enggak. Kemudian ingat juga tentang penghukuman yang baru saja saya sampaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah masuk penjara, Pak? Masuk ngunjungin Pak, ngunjungin bukan di penjara. Saya dulu waktu kuliah itu kalau hari Kamis kegiatan saya masuk ke ini lembaga pemasyarakatan di Malang namanya yang laki-laki Lowok Waru. Jadi tugas saya nanti masuk ke ini kapel lalu bicara dengan yang Katolik dan Protestan. Kemudian ada kesempatan ketika saya melewati itu lalu melihat ini yang menyediakan makan. Nanti boleh dicoba ya. Piringnya piring. Oh, berarti ada yang pernah itu, kok tahu. Iya, bisa aluminium, bisa kaleng, bisa stainless ya. Ada nasi lauk. Ya, tumpuk dikasih piring nasi lauk. Piring lagi nasi lauk sampai numpuk begini. Wah, itu cepat sekali kalau mau bagi. Nanti pertemuan itu boleh dipraktekkan. Kemudian yang ini yang gak akan tega. Ini laki-laki mandi bareng di tempat terbuka. Belum lagi kalau masuknya di sel yang di tahanan, itu lebih mengerikan lagi. Napasnya gantian, dikeluarkan dari hidung satu orang, diambil oleh hidung yang lain. Sangat padat. Apakah kemudian orang mengatakan ini kejam? Ini orang habis membunuh, dimasukkan ke dalam penjara, keadaan penjara kayak gitu. Apakah kemudian kita akan mengatakan itu kejam? Itu konsekuensi dari kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian itu adil baru begitu. Kalau sampai ada orang yang membunuh lalu dibiarkan bebas, kita akan mengatakan nggak adil. Tuhan itu adil. Dalam hal ini adilnya itu namanya
Justitia Vindicativa. Itu tinggal baca aja kok di dalam ada. Nah, kemudian di perjanjian baru, Bapak Ibu tolong lanjutkan kata-kata saya. Ini ucapan Yesus. Kalau matamu menyesatkan engkau, kalau tanganmu menyesatkan engkau, lebih baik masuk ke dalam hidup dengan mata satu, kaki satu, tangan satu, daripada dengan badan utuh. Barang siapa berkata kepada saudaranya jahil, kafir, harusnya diapain? Masukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian berikutnya lagi, hukuman yang terakhir, kita mengatakan apa? Neraka. Pilih mana? Dibunuh atau dimasukkan ke neraka? Kita pilih semua. Kalau bicara tentang hukuman, mana yang lebih menakutkan? Hukuman mati atau hukuman neraka? Neraka. Kalau cuma mati itu nggak usah dihukum, nanti juga Mati. Jadi pemahaman tentang hukuman, tentang keadilan di perjanjian baru sama saja. Bapak Ibu boleh juga periksa. Ini kisah tentang Ananias dan Safira yang ada di Kisah Para Rasul bab 5. Cuma bohong, mati eksekusi di tempat. Nah, kemudian yang dibayangkan tentang keadilan Allah, yang dibayangkan tentang Allah yang mengasihi itu seperti apa? Manusia dibiarkan saja? Enggak. Bahkan kitab yang paling banyak bicara tentang kasih, Injil Yohanes, itu bicara juga tentang keadilan. Terang sudah datang, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kalau manusia lebih menyukai kegelapan, ya jangan harap hidup dalam terang. Baik, sampai di sini bisa dipahami atau enggak? Baik, lanjut. Ya, silakan. Bisa dijelaskan penyebab sebenarnya antara perang antara Israel sama Yehuda, kemudian munculnya nubuat Nabi, itu ada penjelasan. Ya, kalau dari ini tadi memang kita tidak bicara itu, tapi kalau di pertemuan yang lalu kita sudah lihat itu. Baik, perang Yehuda dengan Israel ini bukan latar belakang kita Nahum. Nah, kalau di yang waktu itu kita diskusikan, ingat Israel dan Yehuda. Israel bersama dengan Aram mau ngeroyok Yehuda. Ya, boleh diperiksa 2 Raja bab 16 atau Yesaya bab 7. Yehuda minta bantuan ke Asyur. Asyur datang mengalahkan Aram, mengalahkan Israel. Dan sejak itu Yehuda takluk kepada Asyur. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kenapa Nahum orang Yehuda kok ngomong tentang Niniwe? Nah, karena ada ini urusan. Kapan urusan itu dengan Niniwe itu terjadi? Ketika Israel konflik dengan Yehuda, gitu ya. Kemudian kenapa? Nanti silahkan periksa di 2 Raja 16 atau di Yesaya bab 7. Biasa dulu orang atau kerajaan-kerajaan itu melakukan ekspansi, mau saling menguasai. Ini begitu saja. Iya, silahkan Pak, kalau belum clear, belum jelas, silahkan dilanjutkan. Berarti sebenarnya karena Israel itu mau ekspansi, makanya timbul peperangan antara Israel dan Yehuda. Belum sampai perang. Itu yang saya belum dapat. Ya memang belum sampai perang. Nanti sekali lagi periksa yang dibuka dulu. Dibuka 2 Raja bab 16.
2 Raja 16. Lihat mulai dari ayat 5. Ini Yehuda diperintah oleh Raja Ahaz ya. Sudah ketemu teksnya? Ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota Yehuda. Mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Pada masa itu, Rezin, orang Arab, dan seterusnya. Ini kalau mencari sebabnya ini, contoh sebabnya ya. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat, dan diam di sana sampai hari ini. Urusan ekspansi kan? Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anak, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel. Ayat 9. Raja Asyur mendengar permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Kemudian lihat di bab 17 yang tadi sudah kita lihat, Asyur mengalahkan Israel, mengangkut orang Israel ke Asyur. Bab 17 ayat 6. Nah, sejak ini Bapak Ibu, sejak Yehuda minta bantuan Asyur, Yehuda menjadi bawahan Asyur. Begitu. Ya. Lebih jelas itu. Yang munculnya nubuatnya Nahum itu sebabnya karena saksi kami terhadap Asyur. Nahum itu orang Yehuda. Kemudian dari sisi keagamaan Yehuda dengan Israel itu satu rumah. Orang Israel sudah dikalahkan, dihancurkan oleh Asyur. Nah, Nahum itu Nabi Yahweh. Bagaimana sikap Yahweh terhadap Asyur yang sudah menghancurkan orang Israel? Nah, sikapnya tampak dalam nubuat. Begitu. Ya. Ada lagi, satu lagi kalau ada. Ya, silakan. Memang ada hubungannya antara Yunus dan Niniwe. Pada waktu itu Yunus benar-benar menolak untuk mengatakan pertobatan dari Niniwe. Bahkan dia sampai di mereka, kemudian dia duduk di pinggir kota Niniwe. Sebetulnya tujuan untuk menyaksikan kehancuran Niniwe. Tapi Tuhan tetap meminta dia supaya datang ke Niniwe untuk pertobatan ini. Nah, di sini ada satu pemikiran yang gimana ya? Ya sebetulnya kan Tuhan tahu bahwa Niniwe itu orang-orangnya seperti itu, dan bahkan si Yunus itu tidak mau, dia katakan menolak tugas dari Tuhan untuk mempertobatkan Niniwe. Dan namanya Niniwe pada waktu itu mau bertobat, berkabung di situ sehingga diselamatkan. Nah, ini ada sedikit kontradiksi antara Niniwe zaman pada waktu Yunus dan Niniwe pada zaman Nahum di sini. Padahal yang pada waktu itu Niniwe kan memang sudah bangsa asli sudah terkenal bahwa mereka penguasa dunia seperti itu. Ini apa namanya akan ada pertanyaan di lingkungan mengenai, kami juga harus jawabnya. Mengapa Tuhan satu sisi dia membela Niniwe, satu sisi dia menghancurkan Niniwe? Ya, terima kasih. Saya punya pertanyaan jahat, Pak. Bapak, apakah selama hidup itu jadi orang baik terus? Atau jadi orang jahat terus? Sekarang tolong buka kitab Yunus.
Buka kitab Yunus bab 1. Ya. Buka kitab Yunus bab 1. Lihat, sudah ketemu? Yunus bab 1. Nah, sebutkan nama lengkap Yunus. Ayat berapa itu? Jadi nama lengkapnya Yunus bin Amitai ya. Sekarang Bapak Ibu lihat ayat referensi di bagian paling bawah itu ada ayat referensi. Berapa ayat referensinya kemana? 2 Raja-Raja 14 ayat berapa? Tolong dibuka. Sudah ketemu? Apa yang dikatakan di situ? Ya, lalu lihat ke ayat 23. Ayat 23. Nabi Yunus bin Amitai bekerja di masa pemerintahan siapa? Yehuda diperintah oleh Amazia, Israel diperintah oleh Yerobeam bin Yoas. Habis kita ngomong yang mana, Israel atau Yehuda? Yang Israel ya, Israel. Israel ini rajanya Yerobeam. Coba sekarang lihat bab 15 ayat 8. Rajanya namanya siapa? Israel diperintah oleh Zakaria. Ayat 15 ayat 13. Yang memerintah Israel siapa? Salum. Ayat 17 yang memerintah siapa? Menahem. Terus ayat 23 yang memerintah Israel siapa? Pekahya. Terus ayat 27 Pekah bin Remalia yang kita lihat bersama dengan Aram mau menyerang Yehuda dan Yehuda. Jadi duluan siapa? Yunus atau Nahum? Yunus. Jadi di zaman Yunus, Niniwe dengar seruan Tuhan, tobat. Terus habis itu yang terjadi, Niniwe melakukan macam-macam kejahatan sampai luar biasa jahat. Ya makanya saya tanya, apakah Bapak Ibu selama itu baik terus? Nah, ada yang sudah jadi baik, tapi karena satu dan lain hal gitu ya, yang hati-hati, yang waspada dan perlu diperhatikan. Ya, kalau yang baptis bayi itu jahat dari kecil udah biasa ya. Tapi kalau yang baptis dewasa itu kan mulainya dari soleh ya. Soleh dan soleh jadi orang baik kan. Mau ikut Yesus kan pasti menyiapkan diri dan mengubah diri jadi orang baik. Kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, itu bisa berubah. Berubah jadi apa? Nggak baik lagi. Nah itu yang kita bisa lihat di kitab ini tentang Nabi Yunus dan Nahum. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Bingung lagi. Kenapa? Mengandaikan Tuhan Maha Tahu, maka Tuhan tahu semua yang akan terjadi. Gitu. Kalau yang dipikirkan seperti itu, saya punya pertanyaan yang lebih jelek lagi. Tuhan tahu nggak kalau Bapak Ibu akan berdosa?
Tuhan tahu nggak kalau Bapak mau berdosa? Terus nggak jadi berdosa Bapak Ibu. Nah, pengertian Tuhan Maha Tahu jangan dipaksakan. Berarti Tuhan mengerti, kemudian tahu apa yang akan dilakukan. Lalu kalau sudah tahu harusnya, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu nggak akan pernah berdosa. Ya. Paling nggak gini, Pak. Kenapa Yesus sampai begitu Nah, diskusi jadi geser. Tapi pertanyaan Bapak yang pertama sudah terjawab atau belum? Ya. Oke, itu dulu. Ya, sekarang kita tidak diskusi Yunus. Nanti kalau diskusi Yunus, Tuhan itu loh mengasihi semua bangsa, termasuk Asyur. Tapi kalau diingatkan nggak mau, ya sudah, hancurin. terima konsekuensi kalau kamu jahat. Apakah semua orang yang percaya kepada Yesus ikut Tuhan Yesus semua? Apakah yang percaya kepada Yesus ikut kehendak Yesus, hidup mengikuti ajaran Yesus? Padahal sudah dengar loh Tuhan bicara, tapi kok hidupnya, konsekuensinya apa? Kalau tidak mau hidup bersama dengan Yesus, ya jangan berharap nanti akan tinggal bersama Yesus. Itu konsekuensi. Kalau sudah diingatkan nggak mau, coba Bapak Ibu pernah nggak ngomong ke anak-anak atau kepada siapapun? Pertama udah diingetin, ya resikonya begini-begini. Yang diingetin nggak mau dengar, terus dibiarkan kan ya. Setelah yang Bapak Ibu ucapkan benar terjadi, Bapak Ibu ngomong apa? Rasain lo. Rasain lo. Enggak pakai penjelasan macam-macam. Terus kadang-kadang cuma pakai suara. Suaranya gimana? Itu kata, bukan suara. Cuma ngomong, itu aja udah pada tahu. Tuhan mengasihi semua. Ketika Asyur berdosa, Tuhan mengirim Yunus. Yunus termasuk orang yang gak bisa terima Niniwe di pertobatan. Tapi Tuhan memang mengasihi. Yunus gak bisa melawan Tuhan. Ya lakukan apa yang diperintahkan. Terus habis itu Niniwe benar bertobat. Apakah setelah bertobat terus hidup baik terus? Bapak Ibu juga gak berani jawab itu kok. Nah, ada waktunya ternyata Niniwe, kalau di kitab Nabi Yesaya ya, Tuhan menggunakan Niniwe sebagai alat untuk menghukum umatnya. Tapi niat Niniwe adalah memunahkan banyak bangsa. Nah, kemudian sekarang begini Bapak Ibu, buka halaman 25. Ini baru pertemuan pertama loh ya. Loh, tapi yang penting kan bisa gaya di lingkungan nanti kan. Yang di ini cuma ada bagian pertama itu pembuka, itu gampang saja. Nah, yang di bagian bagian 2 halaman 26. Ada pembacaan kitab suci ya. Fasilitator meminta para peserta membaca perikop bersama-sama. Jadi semua mengucapkan firman dengan suara lantang dan tidak tergesa-gesa. Suara lantang ya, bukan teriak-teriak. Kemudian bagian yang kedua, bagian B. Fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang pewartaan. Nah, relasi antara Israel, Yehuda dengan Asyur tadi. Kemudian baru bagian yang kedua, fasilitator memberikan penjelasan tentang isi perikop yang dibahas di pertemuan pertama. Kemudian perlu diusahakan agar para peserta dilibatkan untuk membaca dan memahami isi perikop. Nah, kemudian di bagian pendalaman
Fasilitator meminta peserta membaca kembali perikop dan mengingat penjelasan fasilitator sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Para peserta dapat dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan gambaran mengenai Tuhan dalam perikop ini. Perhatikan yang tadi kita sudah lihat, ayat 3 kalimat kedua sampai ayat 5. Kemudian pertanyaan B, jelaskan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang memusuhi umatnya. 3, jelaskan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya yang sudah diganggu dan dibuat menderita oleh musuh-musuhnya. Bapak Ibu, penjelasannya sebenarnya ngikutin ini aja. Jelaskan dulu ayat 3 sampai 5, terus jelaskan bagian B ini, jelaskan ayat 2, terus yang C lihat ayat 7, 8, udah gitu aja. Kemudian yang bagian D, pesan dan penerapan. Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut ini. Yang ini Bapak Ibu, pesan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu baca, jelaskan yang ada saja, nggak usah pikir yang lain-lain kalau tidak mau bingung. Karena pesannya bisa jadi aneh-aneh. Bukan bicara tentang keadilan, tapi yang diperhatikan Tuhan kok membalas, Tuhan kok membalas. Itu kan bisa jadi aneh. Bahkan Tuhan yang membalas perlu diklarifikasi. Nah, sekarang ada 3 poin. Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut ini. Jika Allah menghukum, ini tidak berarti bahwa Allah berlaku kejam. Jika orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya dibiarkan, ini justru berarti Allah tidak adil dan orang jahat akan seenaknya berbuat jahat. Hukuman merupakan konsekuensi dari kejahatan. Jika tidak mau menanggung derita hukuman, ya jangan melakukan kejahatan kepada sesama. 2. Hal ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang merasa diri kuat supaya tidak berlaku jahat terhadap sesama yang lemah dan berkekurangan, karena bisa jadi mereka harus berhadapan dengan Allah yang melindungi mereka, melindungi orang lemah dan miskin. Jadi Bapak Ibu, pesannya tidak menyangkut bangsa Israel dengan Syria, dengan Mesir, dengan Lebanon, Hizbullah, Houthi, tidak ada urusan dengan itu ya. Jadi diskusinya jangan digeser. Israel itu umat pilihan, maka pantas kalau dia menang perang tahun 48, tahun 56, tahun 67 dan seterusnya. Enggak usah ke situ. Kalau diskusinya ke situ, hampir bisa dipastikan berantakan. Dan pesan Tuhan enggak akan sampai. Ya. Kemudian poin ketiga, Allah yang Maha Kuasa melindungi orang-orang yang lemah. Dengan kekuasaannya Allah menjaga orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah yang Maha Pengasih memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah yang menjadi korban kejahatan orang-orang yang kuat. Di dalam teks Tuhan hanya untuk orang Israel. Di dalam pesan Tuhan untuk semua orang yang benar dan yang lemah. Tidak bicara antar bangsa, antar negara. Kemudian yang E, apa yang disampaikan dalam pesan dan penerapan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Setelah mendengarkan pesan dari Allah melalui sabda yang tertulis dalam Alkitab, fasilitator mengajak peserta menanggapi sabda Allah itu dengan doa. Caranya, fasilitator mengajak peserta menyiapkan doa secara tertulis sebagai tanggapan atas sabda yang baru didengarkan. Jadi memperhatikan pesan di D tadi itu jadi bahan untuk membuat doa. Doanya bisa berupa pujian, syukur atau permohonan. Sekali lagi berdasarkan sabda yang direnungkan. B, peserta satu demi satu diminta untuk membacakan doa yang dituliskan. Habis itu ya diakhiri dengan Bapa Kami. Rangkaian doa diakhiri dengan doa Bapa Kami. Jadi doanya bukan spontan, doanya disiapkan. Dan doanya berkaitan dengan poin di D, pesan dan penerapan tadi.
Kalaupun ada yang belum dapat jodoh, ya doa untuk minta jodoh bukan di sini tempatnya kan ya. Enggak nyambung. Baik, kita istirahat dulu. Wah. Sudah ketemu Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, silahkan dibaca bersama-sama 2 ayat ini. Pembongkar kalau membaca 2 ayat ini langsung mengerti, punya ide ketika membaca 2 ayat ini. Kalau Bapak Ibu diminta menjelaskan 2 ayat ini, Bapak Ibu bicara. Belum. Jadi kalau hanya membaca 2 ayat ini bisa dipastikan. Bapak Ibu akan bicara hanya beberapa menit saja dan selesai. Tapi membagikan pemahaman atau membagikan kebingungan? Supaya lebih jelas, ya nanti Bapak Ibu kan lebih gampang memahami kalau membaca, melihat macam-macam latar belakang. Nah, di pertemuan kedua bulan kitab suci bahan yang nasional maupun yang KAJ, bahannya hanya 2 ayat ini. Tetapi ya kalau hanya 2 ayat ini kita akan sangat sulit untuk memahami. Jadi kita bacanya satu perikop mulai dari bab 1 ayat 9. Ya. Ini bahan jadi yang untuk kampung sawah. Materi pertemuan kedua dari bab 1 ayat 9 sampai bab 2 ayat 2. Kan sayang ya, satu perikop ada sekian ayat cuma diambil 2. Baik, kita baca bersama-sama dari ayat 9. Silahkan.
ini ayat-ayat ini perlu dipahami sungguh-sungguh karena yang kita temukan lebih banyak kata ganti orang, entah yang kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua tunggal engkau, kata ganti orang ketiga jamak mereka. Siapa mereka, siapa engkau, itu dari satu ayat ke ayat lain berbeda. Dan yang harus diingat dengan memperhatikan latar belakang ya, yang ada itu adalah Asyur atau Niniwe dan Yehuda atau Yerusalem. Jadi memperhatikan latar belakang kita hanya menemukan ini saja, Asyur atau Yehuda. Coba lihat ke ayat 15. Lihatlah, perintah ini disampaikan kepada siapa? Lihatlah, ajakan ini disampaikan kepada siapa? Ayat 15. Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita. Terus, rayakan hari rayamu hai Yehuda. Ini ngomong kepada orang Yehuda. Kemudian lihat ke ayat 14. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah ilahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Ini bicara kepada Asyur atau Yehuda. Dari mana tahu kalau ini Asyur? Patung-patung. Ini ya, rumah ilah. Terus ada patung pahatan, patung tuangan. Di Bait Allah ya ada patung, tapi bukan patung Yahweh. Kemudian berikutnya lihat ke ayat 13. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Gandarnya, ini siapa? Asyur. Nah, engkaunya Yehuda. Udah benar, udah pintar semua. Ya benar begitu, memang begitu. Harus dipahami begitu karena kalau enggak, ini enggak ngerti ngomong kepada siapa. Resikonya coba lihat bab 2 ayat 1. Kalau sampai enggak memperhatikan soal kayak gini tadi. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintalah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Engkaunya siapa? Ini yang bisa membuat bingung. Di pertemuan yang pertama, diskusi kita juga tentang bab 2, bab 3 tentang kehancuran Asyur. Asyur itu dihancurkan di tempatnya kan ya. Pasukan musuh datang dan dihancurkan. Kota Niniwe dihancurkan di situ. Sekarang, kalau pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Kalau ini untuk orang Yehuda, berarti orang Yehuda harus siap karena Asyur mau datang. Gak bisa begitu kan? Karena Asyur ya dihancurkan di tempatnya karena serangan Babel dan Media. Baik, ini mengingatkan atau melihat ini firman ayat demi ayat perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang ke ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Apa maksudmu menentang Tuhan? Ini ngomong tentang orang Asyur. Menentang Tuhan bagaimana? Kalau mengingat yang di Nabi Yesaya bab 10, masih ingat gak Yesaya 10? Bilang ingat atau enggak gitu aja sudah. Kalau enggak dibuka lagi, enggak ada cara lain. Apa maksudmu menentang Tuhan kan enggak? Nah sekarang lihat Yesaya bab 10.
Sudah ada tandanya belum? Mulai dari ayat 5. Mulai dari ayat 5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murka, yang menjadi tongkat amarah. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murka, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka di lumpur jalan. Tuhan itu menghendaki Asyur menjadi alatnya untuk menghukum umatnya sendiri. Ya, ayat 7. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Ini menentang Tuhannya kayak gini. Tuhan punya niat begini, menghendaki yang seperti ini. Asyur berniat untuk menghabisi, melenyapkan banyak bangsa. Kemudian nanti di kitab Nahum muncul penasihat-penasihat. Nah, kita lihat dulu di sini. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya dengan Karkemis, dan bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsi? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Nah, kemudian lihat ke ayat 16. Pasti pada ingat kalau ayat ini. Sebab Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegak menjadi. Jadi kalau ada orang yang kurus kering, ini hukuman dari Tuhan itu ya. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Nah, kembali ke Nahum. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Menjadi lebih jelas kan dengan membaca Yesaya 10. Dan kemudian lihat, iya, ini Tuhan ya akan menghabisi sama sekali. Tuhan akan bertindak terhadap Asyur. Ya, seperti ini, menghabisi seperti yang sudah kita lihat di bab 2 dan 3 tadi. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Karena Asyur sudah dihancurkan dan tidak ada lagi, mereka tidak akan sengsara lagi. Maksudnya begitu. Kalau udah mati kan nggak sakit lagi kan ya? Iya. Ya itu sama aja. Kalau sudah ini kamu tidak akan sakit lagi. Udah mati. Kalau udah meninggal nggak ada yang sakit lagi. Kemudian lihat, ia akan menghabisi sama sekali kan? Lalu ayat 10. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Kalau yang di Yesaya 10 tadi sudah diungkapkan, Tuhan akan membuat orang-orang yang tegak menjadi kurus kering, segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Asyur akan menjadi seperti ini. Pernah melihat semak duri, semak yang banyak durinya terus kering. Wah, itu ditumpuk terus dinyalain. Suaranya dan itu akan habis beneran. Gambaran lain lagi seperti jerami kering dibakar. Bapak Ibu kapan terakhir melihat jerami? Enggak pernah lihat jerami. Nah, Asyur akan seperti itu. Kemudian ayat 11. Bukankah daripada muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, yang memberi nasihat dursila?
Ingat lagi yang di Yesaya tadi. Bukankah panglimaku raja-raja semua? Kerajaan-kerajaan lain itu dewanya, berhalanya banyak. Apalagi kalau cuma Yehuda, Yerusalem. Di Bait Allah Yerusalem ada patung-patung ya, tapi nggak disebut sebagai berhala. Ada 12 patung lembu, tapi di atas patung itu dikasih bejana besar. Di dalam ruang majlis ada patung kerubim, tapi tidak ada patung Tuhan, tidak ada patung Yahweh. Nah, orang Asyur ada yang ngomong begini, kerajaan yang dewanya banyak itu, yang patung-patungnya banyak itu sudah aku habis. Apalagi cuma Yerusalem yang patungnya dikit. Nah, kemudian itu niat mereka begitu. 12. Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Nah, kalau membaca ayat 12, sekalipun mereka utuh dan banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Ini ngomongin Asyur kan? Asyur itu memang begitu kuat, pasukannya luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan habis mereka. Terus, sekalipun aku merendahkan engkau, nah ini engkaunya Yehuda. Kapan Tuhan merendahkan Yehuda? Ketika menggunakan Asyur untuk menghukum Yehuda. Tetapi lihat, aku tidak akan merendahkan engkau sama sekali. Tuhan tidak akan merendahkan Yehuda lagi. Sekarang 13. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu yang mengikat engkau. Tahu gandar? Sapi juga kok. Ya, Orang baca kalau dulu di sini ada nggak yang dari sawah itu mikul depan sayur, belakang sayur, terus ada apa? Bambunya di situ. pikulan. Pikulan. Nah, gandar yang pertama menunjuk kepada itu. Bayangin aja pikulan itu. Kalau ada yang nggak tahu, bawain sayur-sayurnya. Jadi lihat, Asyur pernah menguasai Yehuda. Dan ketika satu kerajaan dikuasai oleh kerajaan lain, maka konsekuensinya adalah kerajaan yang dikuasai harus kirim upeti. Upeti itu wujudnya perhiasan emas, perak, dan itu ditimbang loh ya, berapa talenta. Terus ada apa lagi? Lalu akan bisa jadi akan ketemu baju-baju juga. Tapi baju orang zaman dulu kan beda dengan baju orang sekarang. Perhiasan bukan hanya emas perak, lalu batu-batu, bahan makanan. Nah, yang namanya upeti dari satu kerajaan ke kerajaan yang menguasai, itu beban serius, beban berat. Bandingannya Kak, sulit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah perang Diponegoro? Belajar sejarah lagi. Perang Diponegoro itu kan cuma 5 tahun kan ya? 5 tahun atau 5 menit? 1825 sampai 18. Tetapi Belanda mengalami bangkrut sebenarnya, menghabiskan dana besar sekali. Nah, sesudah itu untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman biaya perang ini dilakukanlah tanam paksa. Disuruh menanam, tapi hasilnya nanti untuk Belanda. Silahkan membayangkan hal yang seberat itu. Nanam macam-macam tanaman, tapi nggak menikmati hasil.
Dan itu menjadi beban yang sangat berat. Gambarannya seperti gandar yang ditaruh oleh Asyur di pundak Yehuda. Kemudian kalau Asyur sudah menguasai Yehuda, pasukan Yehuda pada ngapain? Ngumpet. Kalah, nggak berdaya berhadapan dengan pasukan pendudukan. Asyur kan, pasukannya ada tapi tidak berdaya. Pasukannya ya ada, pengawal raja juga ada, tapi berhadapan dengan pasukan Asyur yang menduduki Yehuda, mereka tidak punya kekuatan apa-apa, nggak akan berani melawan. Nah, kemudian kalau dikatakan ini memutuskan belenggu, berarti sebelumnya Yehuda dibelenggu. Berikutnya lagi, tolong ke sini dulu, ke ayat 15. Rayakan hari rayamu, bayar nazar. Salah satu bentuk belenggu enggak bebas, berarti kan rayakan hari rayamu. Sebelumnya mereka tidak pernah bisa merayakan hari raya. Kenapa? Raja Yehuda tunduk kepada Asyur dan kemudian membuat mezbah untuk dewa Asyur di Yerusalem. Nah, itu bisa dilihat di 2 Raja bab 16. 2 Raja 16. Kelanjutan cerita yang sudah kita diskusikan saja. Raja 16 lihat ayat 10. Ini Yehuda sudah tunduk kepada Asyur ya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur di Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatan yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. 12. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahnya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah keselamatan kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru. Nah, kalau dilanjutkan, jadi isinya Raja Ahaz membuat mezbah, menempatkannya di bait Allah untuk membakar korban kepada dewa orang Asyur. Begitu maksudnya. Nah, ini orang Yehuda, umat Allah di Yehuda, tidak bebas lagi, nggak bisa merayakan hari raya mereka, karena Yehuda tidak hanya tunduk secara politis, tetapi juga secara keagamaan. Baik, balik ke Nahum bab 1. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mematahkan gandarnya, beban yang membebani orang Yehuda akan dihilangkan. Yang membuat orang Yehuda tidak bebas akan dihancurkan, sehingga orang Yehuda bisa bebas. Nah, kemudian sekarang lihat ke bab 2 ayat 1. Kan Tuhan mau membebaskan Yehuda dari Asyur kan. Sekarang lihat bab 2 ayat 1. Bapak-bapak waktu kecil pernah berantem apa? Sering. Nah, tolong diingat-ingat waktu bapak kecil dulu,
berantemnya duel atau tawuran? Duel. Duel kan ya? Iya duel. Itu biasanya pulang sekolah atau mau berangkat sekolah? Pulang. Pulang sekolah kan ya? Janjian dulu apa enggak? Janjian. Nanti ketemunya di mana setelah pulang sekolah? Ada banyak saksi kan ya? Dan mereka hanya akan menonton, saya akan duel. Ya kan? Sekarang Bapak Ibu silakan membayangkan yang sama. Tuhan nantang Asyur. Bab 2 ayat 1. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Aku akan melakukan penghukuman karena kamu sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Sekarang kamu bersiap untuk menghadapi aku. Nah, kemudian hasilnya seperti yang kita lihat tadi, Niniwe hancur. Itu hasilnya nanti. Nah, sekarang ke bab 1 ayat 14. Jadi bab 2 ayat 1 tadi sambungannya ke ayat 13 ya. Lalu sekarang ayat 14. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan nama. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Coba dari 2 ayat 1 ke ayat 14. Ketemu kita. Tuhan habis nantang dan lebih dipertegas lagi. Kalau kuburmu sudah aku siapkan, artinya apa? Mau dikubur, mau dibinasakan. Ya, pasti kamu kalah. Tapi siap ya kamu. Rumah Allahmu akan aku hancurkan. Patung-patung berhalamu ya akan aku lenyapkan. Dan habis itu kamu sendiri akan lenyap sehingga enggak ada lagi keturunan dengan namamu. Jadi di hukumannya bisa dikatakan sangat serius ya. Punah. Nah, sekarang baru lihat ayat 15. Kita ke Yehuda. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai dan sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang perang musuh, ada yang perangnya bukan dua pasukan bertemu di tengah ya, tapi perangnya satu kota dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Yerusalem dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Bayangkan begitu aja dulu ya. Kemudian habis itu orang-orang itu diangkut ke pembuangan. Terus sekarang ada berita yang menghancurkan saudara kita musnah, yang menghancurkan orang Israel, yang pernah mengalahkan dan membuang orang-orang Israel, saudara-saudara kita sudah musnah. Ini ada kabar ke Yehuda. Dan ini berita gembira. Kalau di pertemuan yang lalu saya menggunakan ilustrasi, bener kan Tuhan gak tidur? Kapan kalimat itu diucapkan? Setelah saya melihat gitu ya, orang yang mencelakai saya sekarang celaka. Ada berita gembira. Orang Yehuda harus dengar. Beritanya apa? Asyur yang menaklukkan, yang menindas kita sudah kalah. Sekarang kita bisa bebas merayakan hari-hari raya kita. Kita mungkin pernah janji untuk membakar korban sebagai ucapan syukur, tapi nggak bisa melakukannya sampai sekarang karena raja melakukan yang seperti tadi, mengganti mezbah untuk Tuhan dengan mezbah untuk berhala. Nazarmu belum dibayar, maka dikatakan
bayarlah nazar. Nah, kemudian mereka bisa melakukan itu karena tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Asyur tidak akan datang lagi. Kenapa? Ia telah dilenyapkan sama sekali. Dan Bapak Ibu, memang yang terjadi sesudahnya Asyur nggak ada lagi. Yang ada orang Babel. Nah, kemudian sekarang ayat bab 2 ayat 2. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Nah, kita perlu perhatikan Bapak Ibu, ada nama Yakub di situ ya. Tapi ini nggak mungkin anak Ishak muncul di sini. Perhatikan pasangan, kalau di kitab Raja-Raja ada Raja Israel dan Yehuda, gitu kan ya. Nah, yang kita temukan di sini kok Yakub dan Israel. Nah, nama Yakub itu menjadi apa nyebutnya ya? Nama pengganti untuk, sudah ada Israel, berarti untuk Yehuda. Untuk contohnya Bapak Ibu boleh melihat kitab Nabi Yesaya ya. Yesaya bab 43. Yesaya 43. Tetapi ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub dan yang membentuk engkau hai Israel. Ini pasangan ya, pasangan dalam sejarah Yehuda dan Israel. Ya. Tapi di sini Yakub dan Israel. Terus 44 ayat 1. Yesaya 44:1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan orang Israel yang telah kupilih. Jadi memperhatikan ayat-ayat ini, ya, nama Yakub itu digunakan untuk menyebut Yehuda. Kemudian balik ke kitab Nahum. Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yehuda. Kalau memperhatikan konteks yang sudah kita lihat, Yehuda itu menyambut kerajaan. Kebanggaan sebuah kerajaan itu apa? Ngomong zaman dulu. 1, militer. 2, ekonomi. Ya. Sekarang banyak yang cuma ekonomi dan cuma ekonomi, militer nggak begitu diperhatikan. Tapi dulu 2 ini. Dan 2 ini persis yang sudah dihancurkan oleh Asyur. Mereka harus bayar upeti, mereka terbebani secara ekonomi. Kemudian ada pasukan pendudukan Asyur di Yehuda, mereka nggak bisa bebas lagi. Tapi Tuhan dikatakan Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. 2 hal ini, militer dan ekonomi, akan dipulihkan. Yehuda akan menjadi kerajaan yang kuat secara militer. Dan kemudian Yehuda juga akan menjadi kerajaan yang kuat secara ekonomi. Ini yang kita lihat. Ini Tuhan yang memulihkan. Kalau dilihat urutannya, orang Asyur sudah menghancurkan, mengalahkan umat Allah. Sudah membuat orang Yehuda menderita. Yang kemudian dilakukan Tuhan, Tuhan akan mengalahkan Asyur. Dan setelah itu memulihkan keadaan Yehuda. Nah, kemudian sekarang lihat di buku halaman 31.
kok 31 bukan. Nah, bukan 28. Ini judulnya memang saya ambil dari pertemuan dari bahan yang nasional ya. Allah memulihkan kemuliaan manusia. Jadi pelajarannya nanti bukan hanya untuk orang Yehuda tapi untuk semua. Nah, bacaannya dari Nahum bab 1 ayat 9 sampai bab 2. Sekarang lihat di halaman 29. Di bagian A, pembacaan kitab suci sama, fasilitator meminta peserta membaca perikop bersama-sama. Nah, yang ini yang berbeda di bagian B. Fasilitator menyampaikan penjelasan mengenai hubungan antara umat Israel dengan Asyur. Asyur telah mengalahkan kerajaan Israel dan membuat kerajaan Yehuda takluk. Jadi tidak ngomong latar belakang membuat lagi ya. Itu hanya di pertemuan pertama. Kemudian yang B, fasilitator memberikan penjelasan tentang isi perikop yang dibahas dalam pertemuan kedua. Kemudian bagian pendalaman, ini pertanyaannya. 1, jelaskan Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya kepada orang Israel, kepada umat Israel dan kepada orang Asyur. Terus yang kedua, bagaimana reaksi umat Israel mendengar tindakan Tuhan kepada orang Asyur. Yang C, jelaskan bagaimana Tuhan memulihkan kebanggaan Israel. Bapak Ibu, biarkan saja dibuat kelompok, lalu para peserta pada membuat jawaban dan mencari jawabannya di teks kitab suci dan dari penjelasan fasilitator. Nggak usah buat pleno ya. Nggak usah buat pleno, tapi yang menjadi penting umat baca Alkitab lagi, membuka lagi dan nyari jawaban. Nah, kemudian bagian berikutnya yang D, pesan dan penerapan. Sekali lagi ini juga sudah disiapkan. Fasilitator menyampaikan pesan yang diambil dari bacaan yang telah direnungkan berikut ini. Pertama, umat Israel memang telah berdosa kepada Tuhan dan telah menerima hukuman. Allah menyerahkan mereka ke tangan musuh. Tetapi kemudian Allah tetap menyayangi umatnya dan tidak akan membiarkan umatnya musnah. Ia akan memulihkan mereka sehingga menjadi kerajaan yang besar lagi. Nah, tindakan Allah yang memulihkan kemuliaan kerajaan Yehuda ini juga dilakukannya terhadap semua manusia. Allah mengasihi semua manusia, tetapi manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengikuti dari Roma, dosa telah membuat manusia tidak layak menjadi anak Allah dan dekat dengan Dia. Ini dari Lukas 15, anak yang hilang. Manusia menjadi budak dosa dan menuruti keinginannya, tetapi Allah memutus anaknya untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa dan mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian manusia bukan budak dosa, melainkan anak-anak Allah yang memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, di bagian dua umat sama prosesnya dengan pertemuan pertama. Berdasarkan pesan ini, umat diminta untuk membuat doa lalu membacakannya satu-satu. Kalau pesertanya 70 gitu ya, di lingkungan, jangan diminta semua baca doa, bisa pilih 5 sampai 7. Kalau kelompoknya kecil sampai 15 orang itu atau 20 orang masih bisa. Tapi ingat pertemuannya ya. Kalau pertemuannya itu 2 jam, jangan dihabiskan 2 jam. Paling lama 1,5 jam. Kalau bisa 1/4 jam nggak apa-apa, tapi jangan buru-buru pulang. Dan jangan buru-buru obrolannya digeser. Biarkan tetap ngobrol tentang Nahum. Tapi Bapak Ibu, kita baru belajar Nahum ya. Habakuknya belum. Terus mau bagaimana? Kalau mau ya sekali lagi. Kalau enggak, tanya sama Pak Slamet itu.
2 kali lagi. Terus saya nambah. Bapak Ibu nggak bayar kan ya? Sudah, nanti silahkan datang lagi, kita belajar lagi. Di undangan kan tidak ditulis sosialisasi kan ya? Enggak. Tulisannya belajar, studi bersama. Karena tujuannya memang belajar. Kalau hanya memberi sosialisasi itu mudah sekali untuk saya. Tapi bingungnya untuk Bapak Ibu. Jadi begitu, kita ketemu sekali lagi. Ya. Nanti hari Rabu kita ketemu sekali lagi. Baru nanti hari Kamis ketemu di GBK nanti. Ya begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.